Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan ini adalah HP Realme C55. Tapi ini bukan Realme C55 yang original resmi Indonesia. Ini adalah Realme C55 varian 8/256, harganya murah di 1 jutaan aja. HP ini lagi banyak beredar di pasaran ya, harganya di 1 jutaan aja dapat 8/256. Tapi ini bukan original dan bukan HP resmi Indonesia. Kalau dilihat dari boxnya jauh udah ketahuan karena di bagian sini nggak ada barcode-nya dan di sini tulisannya 1707 AM. Kalau yang benar harusnya 17.07 CM ya, CM bukan AM. Terus di sini tulisannya Realme, tulisannya RMX 3710 mobile phone. Kalau yang resmi Indonesia nggak gini sih tulisannya ya. Nih yang resmi Indonesia boxnya di bagian belakangnya seperti ini, ada barcode dan ada tulisan 17.07 cm dan tulisannya beda ya. Untuk stiker pabrikannya juga beda jauh. Nih kayak gini nih, beda banget ya. Terus untuk HP-nya sendiri kayak gini nih. HP-nya sendiri mirip banget sama Realme C55. Tapi ada sedikit perbedaan. Mungkin ini pakai casing KW ya, karena di sini ada perbedaannya. Karena di sini tuh LED flashnya terkesan kecil dan terkesan bening kayak gitu. Kalau yang original itu warnanya lebih ke kuning-kuningan dan agak gede gitu nih. Tapi kalau dilihat dari segi kamera, dari segi bodinya ini sama Realme C55. Terus untuk kelengkapan-kelengkapan yang aku dapat tuh cuman kayak gini doang nih. Kabel chargernya dapat seperti ini tulisan Realme. Tapi bentukannya kecil seperti ini. Kalau yang original itu harusnya gede 33 watt, tapi ini cuman kecil dengan tulisan output 10 watt. Gak sesuai dengan yang dituliskan di belakang boxnya yang tulisannya 33 watt super VOOC, jadi beda. Terus dapat USB juga nih, USB-nya udah Type C, kemudian dapat SIM ejector dan yang terakhir di sini aku dapat seperti ini nih. Dapat buku petunjuk yang nggak sesuai dengan tipe HP-nya nih, seperti ini doang nih. Tulisannya mobile phone 1802 dan yang selanjutnya ada softcase seperti ini nih. Jadi kelengkapannya itu nggak sesuai dari buku panduan sama chargernya itu nggak sesuai banget sama yang tertera di belakangnya sini. Untuk tampilan HP-nya sih keren ya, mirip Realme C55 gitu, ada gradasinya dan ada motif garis-garisnya, ada tulisan Realme. Tapi sedikit berbeda di bagian LED flashnya sini nih. Untuk kameranya juga gede-gede seperti ini dengan kamera utama 64 megapiksel. Terus untuk kamera depannya ini 8 megapiksel nih. Ini keren ya, bodinya keren bergradasi-gradasi gini. Di samping kanannya ada tombol power sekalian fingerprint dan ada tombol volume. Di samping kirinya ada slot SIM tray yang tentunya udah triple slot, 2 nano SIM sama 1 micro SD kayak gini. Kemudian di bagian atasnya itu kosong, di bagian bawahnya itu ada lubang jack audio, mikrofon, port Type C dan 4 buah lubang speaker. Di bagian depannya ini keren ya, kameranya itu udah di dalam layar seperti ini. Terus ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking. Dari desainnya sih bagus ya, ada lengkungan-lengkungan gini di bagian tepi-tepinya, ini bagus ya, aku suka sama desainnya. Tapi untuk yang ori yang aku suka, kalau yang ini aku nggak suka. Kalau dilihat dari segi layarnya, ini tuh layarnya kayak pakai layar-layar yang nggak ori gitu, karena warnanya itu terkesan agak ngeblur. Kurang jelas kalau dilihat-lihat ya, kurang jelas, warna hijaunya juga agak pudar, warna birunya juga agak pudar gitu. Terus untuk kontras layarnya malah ke abu-abuan kayak gini atau ke biru-biruan Blu-ray banget seperti ini. Ya namanya juga HP murah, layarnya masa iya mau layar yang ori sama dengan yang orinya. Kalau yang orinya sekarang harganya itu masih sekitar 2,8 untuk varian yang 256. Terus yang ini harganya cuma di 1 juta lebih dikit aja. Selanjutnya kita coba cek multitossnya. Kalau multitossnya kita cek kira-kira dapat berapa sentuhan nih. Oke. Langsung dicek aja, ternyata bisa dapat 10 sentuhan ya. Ini 10 sentuhan dengan resolusi layar 1080 x 2400 pixel. Selanjutnya kita coba masuk ke tentang ponsel HP ini. Kita masuk ke tentang ponselnya, ke pengaturan dan ke tentang perangkat. Nah untuk tentang perangkatnya seperti ini, namanya Realme C55, penyimpanannya di 256 GB, baterainya 5000 mAh, prosesornya MediaTek Helio G88, layarnya 6,72 inci, RAM-nya 8 GB dan bisa diekspansi sampai dengan 4 GB. Ini juga nggak sesuai dengan orinya. Kalau orinya harusnya di bagian sini bisa diekspansi sampai dengan 8 GB, tapi yang ini itu maksimalnya cuma di 4 GB aja. Udah beda jauh dengan versi orinya. Nah seperti ini. Terus selanjutnya kita coba masuk ke bagian aplikasi device info. Kita coba cek kebenarannya itu seperti apa ya HP ini. Langsung ke bagian hardware aja. Dan di sini chipset aslinya ternyata cuma pakai MediaTek Helio P65.
Jadi ditentang ponsel MediaTek Helio G88 nya itu cuma tipu-tipu aja, padahal aslinya cuma MediaTek Helio P65. Fabrikasinya 12 nanometer, inti CPU udah octa-core. Kemudian untuk frekuensi atau clock speed maksimalnya di 2 GHz. Untuk GPU nya Mali G52. Kemudian resolusi layarnya di 2400 x 1080 pixel. Untuk layarnya sendiri ini juga udah support sampai 90 Hz refresh rate-nya. Ya, seperti ini. RAM aslinya ternyata cuma 4 GB dan ROM aslinya ternyata cuma 64 GB aja. Pantesan saat dicek di tentang ponsel tadi itu memorinya aneh banget. RAM-nya kok cuma bisa diekspansi sampai 4 GB aja. Ternyata RAM aslinya itu cuma 4 GB aja, bukan 8 GB, dan untuk ROM aslinya itu cuma 64 GB. Yang 256 GB itu cuma tipu-tipu aja. Untuk fitur-fiturnya di sini ada dukungan host USB, USB aksesori, fingerprint, Face ID, NFC juga ada, dan ada GPS, tapi kurang di infrared aja sih. Kalau ada infrared sih lebih gokil lagi nih, HP bisa untuk remote TV, remote AC dan lain-lain. Lanjut untuk sistemnya nih. Sistem Androidnya di Android 13 atau Android Tiramisu, dan aku sarankan jangan di-update, jangan di flash karena ini beresiko ya. Resikonya apa? Resikonya nanti emailnya jadi hilang, itu bisa beresiko dan nggak dapat sinyal. Terus bisa juga ada resiko-resiko lain seperti layarnya gelap dan lain-lain. Terus untuk baterainya sendiri kapasitasnya di 5000 mAh. Untuk kamera belakangnya 64 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya di 8 megapiksel aja. Kemudian untuk sensornya, di sini sensornya juga udah banyak, udah ada gironya juga nih. Gironya juga responsif karena gironya bisa lancip-lancip seperti ini, itu responsif banget ya. Ini responsif, gironya cukup responsif, bukan giro yang kayak grafiknya itu agak bulat-bulat kayak gitu, kurang responsif. Tapi kalau yang kayak gini gironya cukup lumayan lah, cukup responsif. Untuk ukuran HP murah yang harganya 1 jutaan aja. Nah, jadi HP-nya seperti ini. Kalian tertarik nggak buat beli HP seperti ini? Ini HP-nya memang ditawari dengan iming-iming spesifikasi yang wah banget. Tapi aslinya spesifikasinya itu di bawah yang ditawarkan. Contohnya RAM-nya, chipsetnya. Terus kualitas layarnya juga di bawah yang asli, dan aku yakin HP ini di dalamnya banyak bekas servisan dan banyak bekas bongkaran part-part kayak gitu nih seperti ini HP-nya. HP ini dipakai buat main game FF nggak hitam ya, karena ada beberapa HP yang nggak resmi kayak gitu, nggak ori, dipakai buat main game FF ini jadinya hitam. Contohnya mungkin di HP Oppo A15s kayak gitulah. Oppo A15s banyak banget yang dipakai buat main game FF tuh jadinya layarnya hitam, tapi kalau ini aman ya, ini kelihatan warna-warnanya. Kalau yang hitam tuh biasanya saat masuk kayak gini udah gelap kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir, saat aku coba cek nomor IMEI dari HP ini di website resminya Realme Indonesia itu nggak terdaftar nih. Contohnya seperti ini, aku cek nomor IMEI-nya. Ini hasilnya nomor IMEI-nya tidak dapat ditemukan seperti ini. Jadi pasti ini bukan HP resmi Indonesia dari Realme. Nah, ini kalau kalian beli yang ada boxnya, kalian bisa lihat nomor IMEI yang ada di belakang boxnya ini, masukkan nomor IMEI 1 atau nomor SN-nya di website resminya Realme. Tapi kalau kalian belinya itu misalnya HP-nya batangan ya, nggak ada boxnya, kalian bisa cek nomor IMEI pakai kode bintang pagar 06 pagar seperti ini ya, pakai kode ini bintang pagar 06 pagar dan akan muncul nomor IMEI 1 dan nomor IMEI 2. Jadi kayak gitu, simple banget. Jadi cara ngeceknya kalau kalian mau beli yang ori itu sebenarnya gampang, cek box sama nomor IMEI-nya aja udah beres ya. Nah kayak gitu, jadi gampang banget lah pokoknya kalau mau bedain HP-HP seperti ini. Oke ya, jadi gitu aja untuk video review dari Realme C55 8/256 murah di harga 1 jutaan ini. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.